tema kita adalah raih dan nikmati horizon Allah. Saudara, di dalam Alkitab ada satu terminologi, yaitu horizon atau cakrawala. Saya akan berbicara tentang cakrawala Allah. Bila saudara memandang ke depan atau sekeliling, saudara, pada satu dataran yang dari satu ketinggian, saudara melihat sampai jauh. Saudara, kira-kira kemampuan batas manusia memandang itu kira-kira 800 meter sampai 1200 meter. Dan setelah itu akan buram. Saudara, kalau dipaksa dengan konsentrasi, mata kita akan melihat satu garis perbatasan antara sudut kaki langit dengan bumi. Ya saudara, itulah dinamakan garis, inilah horizon atau cakrawala. Saudara, nah disitulah yang dimaksud oleh Alkitab. Apa maksud cakrawala Allah? Nikmatilah. Saudara, kalau kita tidak mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita ini hanya memandang ke bawah saja. Tuhan, saya membutuhkan uang. Tuhan, saya membutuhkan kesehatan. Tuhan, saya membutuhkan pekerjaan. Tuhan, saya membutuhkan satu perguruan tinggi di mana saya bisa kuliah. Saudara, cuma itu aja. Saudara, kita punya batas pandangan ya hanya sejengkal, hanya semeter di depan kita. Saudara, Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, naiklah ke sebuah bukit yang tinggi dan lemparkan pandanganmu ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Seberapa yang kau bisa lihat, segitulah aku beri kepada kamu. Jadi inilah cakrawala. Inilah sesuatu batas di mana Anda dan saya mampu menerima apa tidak. Itu sebab anak-anak Tuhan pada sore hari ini, marilah kita bukan hanya bermimpi yang besar, yang baik, yang tinggi, yang hebat, yang agung, yang luar biasa luhur saja. Tetapi kita juga mempraktekkan dalam hidup ini sesuatu iman yang bekerja. Katakan iman yang bekerja. Bukan hanya doa, tetapi tindakan iman saya. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan berfirman dua macam kepada Abraham. Satu, tadi saya sudah katakan, suruh pandang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dan Tuhan bilang, seberapa yang kamu lihat, aku akan beri kepada kamu. Saudara, tetapi pada kesempatan lain, Tuhan berkata begini, Abraham, apa yang kau lihat jauh sekali. Ya, itu cakrawalanya jauh sekali. Sekarang Abraham, jalanilah. Jalanilah pakai kakimu, naik ontalah, naik keledai atau kudalah. Jalanilah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Seberapa kau bisa menjalani, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Saudara, jadi ini sesuatu hal yang hebat sekali. Tidak hanya wacana, doa, tangis, air mata, seru kita kepadanya, ditambahi puasa lagi. Saudara, bukan cukup demikian. Semua katakan, namun saya harus bertindak. Saya harus melangkahkan iman saya demi meraih horizon ilahi seumur hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab mari kita akan baca bersama. Saya akan meraih. Halo, saya akan meraih dan akan menikmati horizon Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada sebuah ayat yang luar biasa terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Marilah kita akan membaca seperti yang tertulis di depan di sini. 1, 2. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Saudara, nanti saya akan memisahkan antara hidup terang dan terang hidup. Saudara, disinilah kita melihat bahwa kita harus memiliki sesuatu sumber. Katakan, sumber saya. Sumber saya adalah Yesus Kristus.
terang hidup saya. Ya, saudara, jadi Tuhan berfirman, akulah terang dunia. Terang dunia maksudnya terang hidup. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sini kita melihat seringkali kita punya teman atau family, bahkan diri kita sekalipun, kita seringkali mengatakan, aku lagi pikirannya lagi kalut, aku lagi gelap mata, aku lagi, ya aku tidak sadar karena aku lagi gelap. Saudara yang kekasih, itu tidak ada alasan. Saudara, kita mempunyai terang hidup. Yesus berfirman, akulah terang dunia. Terus Anda dan saya harus berjalan di dalam terang. Tuhan, saya kelihatannya ini mau lupa daratan ini. Tuhan, kelihatannya saya mau ngamuk deh. Saya kelihatannya nggak kuat lagi menahan emosional. Saudara yang kekasih, engkau sudah terjebak. Saya sudah terjebak untuk masuk dalam kegelapan. Itu sebab ketika saya dan Anda di dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang gelisah, untuk mengambil satu keputusan yang baik dalam hidupmu, maka engkau harus segera mengangkat tangan dan berseru, Yesus tolong kepada saya, berilah terang hidup, engkaulah terang hidup bagi saya, supaya saya tidak tinggal di dalam kegelapan, namun saya berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya berkata dalam nama Yesus, seketika itu juga. Katakan seketika itu juga. Pada saat saya memohon kepadanya, Sang terang dunia, maka Dia memberi kepada saya sinar kemuliaannya. Amin. Saudara harus yakin. Itu sebab Tuhan dengan tegas mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Jadi saudara, kita harus mengutamakan memiliki terang hidup. Ya saudara, dan ini penting sekali. Sebab seringkali saya dan Anda keliru di dalam memprioritaskan apa yang kita harus raih. Saudara, ada pertanyaan, raih mana yang utama? Terang hidup atau hidup terang? Sudah pasti kita menjawab dua-dua. Tapi mana yang utama yang saya tanya? Yang utama adalah terang hidup. Kalau kita memiliki terang hidup, tidak nanti kita tinggal dalam kegelapan. Amin. Maka yang kedua ini adalah resultantenya. Yang kedua ini, hidup terang adalah hasil daripada terang hidup di dalam hidup saya, di dalam hidup Anda, baik anak-anak muda, remaja, maupun kakek dan nenek yang sudah sepuh. Katakan, saya percaya demikian. Itu sebab para kekasih, malam hari ini tidak ada alasan lagi untuk saya dan Anda mengatakan, Tuhan, saya seringkali mata gelap, Tuhan, saya seringkali kalah oleh emosional. Saudara, kalau kita selalu mengunggulkan bahwa kita itu memang dari sononya memang orang jelek, dari sononya orang yang tidak bisa menahan emosional, kita tidak nanti masuk dalam kesempurnaan Allah. Kita harus berubah dengan apa yang kita bicarakan. Amin. Katakan, saya harus berubah dengan apa yang keluar dari mulut saya, supaya hati saya tertata dan saya memiliki terang hidup. Amin. Itu sebab seringkali kita mengeluarkan kata yang sia-sia, kata yang bikin lemes hidup saudara, kata yang tidak ada harapan. Malam hari ini kau mendengar firman bahwa Dialah terang dunia. Dia bukan hanya lahir di dalam dunia dan kita memperingatinya setiap Desember dalam Natal. Para kekasih, Dia bukan macam demikian. Dia saben hari, setiap saat harus menjadi terang hidup saya. Kita tidak akan kehilangan jalan, kita tidak akan kehilangan arah, karena kita ada pada terang yang sempurna. Amin. Amin. Yakinkan diri Anda. Saudara, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama Anda di dalam rencana Tuhan, yaitu cakrawala. Katakan, cakrawala, horizon ilahi. Kesanalah saya akan meraih, di sanalah saya akan menikmati. Amin. Saudara, dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-10 ayat yang pertama, mohon dibuka pada Alkitab saudara. Yehezkiel pasal yang ke-10 ayat 1. Saudara, apa judulnya? Tolong dibaca, apa judulnya?
kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Wow, heran, sangat kontroversial bahwa bait suci adalah tempat di mana kemuliaan Allah bertempat tinggal. Amin. Di mana Allah hadir. Tetapi di sini kita membaca satu keadaan yang sangat paradoks, yang sangat kontroversi dan kosok baline, bahwa Tuhan meninggalkan, kemuliaannya dicabut dari bait suci. Saudara, di mana dia menaruh kemuliaannya? Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali agama kekristenan ini hanya difokuskan pada agama, kepada teologinya saja, dan tidak pada aspek sehari-hari, terang dunia, supaya tidak tinggal dalam kegelapan. Itulah yang terjadi pada zaman itu, saudara, sehingga Allah mencabut kemuliaannya dari bait sucinya. Saudara, saya beritahu, kalau kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam rumah Allah, saudara, rumah Allah ini hanya gedung yang bisa dipakai juga untuk bioskop, untuk dansa, untuk bar dan nightclub, untuk bisa dipakai untuk perkara-perkara yang lain, karena kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi di sana. Saudara, kita harus menjaga kemuliaan Allah tetap ada di dalam bait Allah. Amin. Dan itu berarti saya dan saudara harus mengusahakan. Saudara, ayat yang akan kita baca berikut ini bersama-sama akan menjelaskan kepada kita. Kita akan baca 1, 2. Lalu aku melihat, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Amin. Heran, sekarang Tuhan telah mencabut tahta kemuliaannya dari bait Allah, saudara, dan dia sekarang bertahta di luar bait Allah. Saudara, ada satu keadaan yang sangat tragedi sekali, dan ini tidak biasanya, namun ini harus terjadi. Lalu aku melihat, kata Yehezkiel, sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta. Saudara, Tuhan telah cabut kemuliaannya dari bait suci. Saudara, maka bait suci tidak lagi bernama bait suci, menjadi bait kotor. Saudara, tidak lagi menjadi rumah Allah, di mana Anda dan saya harus mencarinya lagi, saudara. Dan Tuhan memberitahu, saudara, di atas cakrawala. Apa maksudnya di atas cakrawala? Seberapa yang saya dan Anda mampu melihat, itulah pertemuan antara kaki langit dengan dataran di mana Anda berada. Itulah cakrawala. Di atasnya, katakan di atasnya. Saudara, itu berarti saya dan saudara harus memiliki dalam hidup ini sesuatu standar ilahi. Katakan standar ilahi, level spiritual yang sesuai dengan sorga. Amin. Kita belum masuk ke sana, oke? Kita masih ada di sini, dan tidak ada manusia sempurna di dunia. Tidak saya, tidak Anda, tidak siapapun. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai sesuatu level rohani yang ilahi, yang ada di atas batas kemampuan kita. Katakan di atas batas kemampuan saya, di atas cakrawala saya ada cakrawala Allah, saudara. Jadi kalau saudara sekarang melihat, Tuhan, dengan gaji segini sebulan saya tidak cukup, Tuhan. Kata dokter saya harus tambah obat, katanya saya harus dioperasi, katanya saya harus berobat di luar negeri. Tuhan, itu semua di luar kemampuan hamba. Hamba tidak punya ongkos untuk itu semua. Saudara, ini satu contoh. Maka saudara, engkau harus menaruh cakrawalamu, horizonmu, kemampuan batasmu sudah pol-polan, udah nggak bisa lagi. Tuhan masih memberi di atas cakrawala ada tahta kemuliaan Allah. Semua katakan ada harapan yang baru. Tolong angkat tangan kanan saudara, memandang ke atas. Terima kasih Yesus. Ada harapan yang baru bagi saya, agar saya tidak berharap pada cakrawala dunia,
melainkan pada cakrawala Engkau. Horizon ilahi, dalam nama Yesus, disitulah Engkau bertakhta, dan kesanalah saya akan menerima dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Semua katakan, malam hari ini saya memiliki hak dari Allah Bapa saya untuk memiliki hadirat Allah. Saudara, tadi pagi saya berkhotbah mengenai soal hak kita. Apa yang Tuhan mau beri dalam hidup Anda dan hidup saya. Kita harus mempunyai satu penyerahan diri supaya ketidakmampuan kita, kesayahan kita. Saudara, saya memakai judul dalam bahasa Jawa tadi pagi, podo mreneo, kowe sing podo saya. Podo mreneo, kowe sing podo saya. Mari datang engkau yang payah, yang susah, yang putus asa. Tuhan tidak main-main dengan undangan tersebut. Supaya saudara faham bahwa Tuhan itu sangat-sangat perhatian dan sangat teliti tentang kelemahan saya, kelemahan Anda. Jangan bilang Tuhan tahu semuanya. Oh, dia tidak tahu semuanya. Dia tahu per detail dari kelemahan saya, dari kelemahan saudara. Itu sebab tidak ada alasan, katakan itu sebab tidak ada alasan saya untuk menutupi kelemahan saya, untuk menutupi dosa saya. Malam hari ini menghadap kepada cakrawala Allah, saya harus terbuka kepadanya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di dalam Kejadian, kitab Kejadian itu menarik sekali karena judulnya dalam Alkitab bahasa Jawa dikatakan Purwaning Dumadi. Jadi kejadian awal dari semuanya. Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4, mohon dibuka pada Alkitab saudara, kita akan membaca sebentar. Kejadian 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. 1, 2, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ulangi lagi, lalu terang itu jadi. Jadi dia berfirman, jadilah terang itu. Ya, ayat 4, 1, 2. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Amin. Karena terang itu luar biasa, Tuhan memisahkan dari gelap. Kelak kemudian hari, di dalam keempat Injil, Yesus mengajar orang-orang pada waktu itu, saudara. Dan Tuhan berfirman, di mana ada terang, gelap akan lari. Tetapi kalau tidak ada terang, gelap akan masuk. Saudara, itu dimulai dari kejadian awal, dari alam semesta. Saudara, ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kata berfirmanlah Tuhan Allah di dalam bahasa Aramik disebutkan demikian, terjemahannya di dalam bahasa Inggris, I create as I speak. Aku menciptakan ketika aku berfirman. Saudara, jadi kalau dia berfirman, dia menciptakan. Juga pada malam ini, apa yang saudara dan saya minus, defisit, kita tidak memiliki. Ketika saudara mendengar dia berfirman, yakinlah dia menciptakan bagi Anda. Apa yang Anda kurang, apa yang saya tidak punya, apa yang kita sangat membutuhkan, dia melalui firman akan menciptakan kepada Anda. I create as I speak. Aku menciptakan ketika aku berfirman. Dalam bahasa Aramik hanya satu kata, abrakadabra. Dan itu kata yang ditiru, dipalsu, dan di copy paste oleh para tukang sulap, tukang sihir. Saudara, heran juga saya dari mana mereka mengutip itu. Saudara,
kadabra. I create as I speak. Aku menciptakan ketika aku berfirman. Apa yang pertama kali diciptakan? Apa? Terang. Jadi terang inilah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, saudara. Jadi kalau dia berfirman, kelak kemudian hari dalam perjanjian baru, saudara, dan dia berkata, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, tinggal di dalam aku, tidak tinggal dalam kegelapan. Wah, itu sudah sapasnya. Dia mempunyai hak, dia mempunyai kuasa dan otorisasi untuk dia memberi terang. Jikalau Anda dan saya kegelapan saat ini, Tuhan, kelihatannya semua hampir kiamat, semua hampir tenggelam, semua tidak ada harapan, ya Yesus. Tetapi sekarang sore hari ini, hamba percaya that you will create, as you speak to me personally, that there is nothing is impossible for me, because I keep your words and your promises. Anda dan saya harus pegang perjanjiannya. Lalu terang itu ada. Katakan, lalu terang ada. Ketika saya percaya, kegelapan pergi dalam nama Yesus. Amin. Saudara, inilah origin daripada terang itu, yaitu Tuhan menciptakan ketika Ia berfirman. Sekali lagi saya ingin menekankan mengenai soal ini. Jadi kalau Anda datang, saya datang dengan sedikit kegelapan, remang-remang, awan yang gelap dan gulita menaungi hidup saudara, masa depan saudara. Sepertinya semua sudah hampir kiamat. Para kekasih, perhatikan, ada harapan di horizon Allah. Katakan, ada harapan di horizon Allah, yaitu tahta Allah Bapa. Amin. Yakinkan diri saudara. Ayat yang keempat tadi, Allah melihat bahwa terang itu baik. Jadi kalau Dia memberi terang kepada Anda dan kepada saya malam hari ini, yakinkan dirimu bahwa semuanya akan menjadi baik, dan tidak akan kau bawa pulang yang jelek lagi dalam hidupmu. You have to put yourself into the faith of Jesus Christ. You have to believe whatever He have done from the Genesis, dari awal kejadian alam. Kalau Anda mempercayainya, dan engkau mendapat terang dan mendapat yang baik. Katakan, mendapat yang baik. Walau kemampuan saya negatif, saya percaya pada mujizat. Saya percaya ketika Dia berfirman, Dia menciptakan yang baik. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, dalam ayat 16 dan sampai dengan ayat 18 Kejadian pasal 1, saudara, marilah kita akan membacanya. Kejadian 1 ayat 16 sampai 18. Siap, kita akan baca. 1, 2. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Itu terjadi pada hari yang keempat dari Genesis, dari kejadian alam. Para kekasih, ayat ini menarik sekali. Dalam ayat 16, Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar. Kita tahu yang besar yang menguasai siang apa namanya? Ya, matahari. Yang menguasai malam apa? Bulan. Sangat sederhana. Ya, sangat sederhana simbolik yang diberikan oleh kitab Kejadian. Menguasai terang pada siang, menguasai malam. Tetapi itu kedua-duanya benda penerang. Saudara yang kekasih, Tuhan menciptakan semuanya itu, saudara. Dan apa disebutkan? Ayat 17, Allah menaruh itu di horizon, cakrawala. Tuhan menaruh di cakrawala.
Dan memang secara klimatologi, geofisika, meteorologi, secara fisik, saudara, secara astronomi dan astrologi, itu memang kita mulai melihat kemunculan matahari ataupun bulan itu dari horizon, dari cakrawala. Jadi dengan sangat simpel, kejadian yang ditulis oleh Musa, saudara, itu sangat detail sekali. Muncul dari horizon, saudara, dua benda penerang. Jadi saudara dan saya harus sadar dan tahu bahwa bila kita mempunyai cakrawala, horizon Allah, maka tidak ada satu jeda waktu pun, peralihan antara siang ke malam, antara malam ke pagi dan siang, tidak ada yang gelap. Dia menciptakan cakrawala dengan benda-benda penerang. Haleluya. Semua katakan, dalam sejarah hidup saya tidak akan terjadi gerhana. Tidak akan terjadi gerhana dalam sejarah hidup saya, karena saya memiliki cakrawala ilahi. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak izinkan ada semenit atau sedetik pun kegelapan dalam hidup kami. Please penuhi janjimu, dan kami menggantungkan harapan kami pada takhtamu. Di situ Engkau bertakhta dalam kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah kira-kira yang saya bisa menggambarkan tentang horizon atau cakrawala. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan heaven, langit, dan dalam bahasa aslinya mabul. Ya saudara, itulah antara pertemuan kaki langit dengan daya kemampuan indera mata kita meneropong ke depan. Ya, itulah horizon, saudara. Dan seringkali kata horizon ini di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan sebagai heaven. Padahal kita tahu heaven adalah sorga. Berarti saudara, dalam arti yang umum sekali, sorga itu bisa kita raih juga. Katakan, itu luar biasa. Ya, saya tidak mengarang, tetapi inilah ayat-ayatnya banyak di dalam kitab suci bahwa Tuhan bertakhta di horizon. Ya, itu berarti dia menurunkan, dia punya position, bukan dia punya derajat. Dia sudah menurunkan derajatnya ketika menjadi manusia, ya, yang sama dengan kita. Seorang anak bayi yang lemah, yang lahir di sebuah kandang di luar kota Bethlehem. Saudara, dia sudah merendahkan, dia sudah menghampakan dirinya, tetapi kemuliaannya tetap ada di atas. Katakan, itu luar biasa. Saudara, secara astronomi dan juga secara klimatologi, geofisika, maka horizon ini menciptakan perlindungan. Ya saudara, yang disebut kemudian dalam ilmu fisika modern dikatakan sebagai efek rumah kaca. Jadi Tuhan itu memberikan satu dome yang maya, yang virtual, di mana segala radiasi, sinar-sinar gamma dan sinar-sinar ultraviolet dari matahari itu disaring, difilter. Saudara, jadi saudara melihat, maka dunia dan manusia bisa hidup. Bayangkan kalau dua penerang benda yang besar itu langsung mengenai kita, saudara, kita tidak hidup, kita gosong dan kita sudah mati. Tidak ada manusia dan humanism, tidak ada kemanusiaan. Semuanya akan menjadi gersang dan mati seperti sebelum kejadian alam. Saudara, itu sebab saya perlu menyampaikan kepada saudara bahwa Tuhan membuat proteksi kepada kita. Katakan, horizon ilahi, cara Tuhan memproteksi saya supaya saya bisa hidup sehat dan diberkati.